Saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban mewakili pimpinan Masjid Kapal Munjalan kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti Masjid Bilioner. Ini adalah dua guru saya, Ustaz Luqmanul Hakim, kemudian juga Haji Muhammad Nur Hasan serta Bang En. Kami berempat diamanahkan untuk memimpin Masjid Kapal Munjalan atau Pondok Masjid Munjalan Ashabul Yamin yang ada di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Ini nanti ayat-ayat yang akan kita jadikan dasar ya, sahabat-sahabat sekalian, para pengurus masjid, ketua-ketua DKM di seluruh Indonesia, Malaysia juga di Jepang ya. Akan kita bahas terus-menerus ya. Kemudian ada juga surat At-Taubah di ayat 18 ya. Nah, ini sangat penting sekali, tapi hari ini tidak saya bahas. Tapi dua ayat ini, tiga ayat tadi ya, dari surat Al-Jin kemudian At-Taubah 17-18 ini adalah SOP untuk memakmurkan masjid ya. Ini nggak boleh dilanggar ya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya dalam selama pelatihan di 2-3 bulan ke depan tentang Masjid Bilioner ini. Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang pantas dan layak atau boleh memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Ternyata SK menjadi marbot masjid itu langsung dari Allah. Maka ya Bunda, saya malam hari ini nggak akan bicara sesuatu kecuali apa yang Allah firmankan. Nama lain dari masjid adalah Masajid Allah, atau ada yang menyebutnya dengan Baitullah. Bait artinya rumah. Allah artinya Allah. Bait punya arti makanun lirruju', tempat untuk kembali. Berarti kalau Baitullah, tempat kembali kepada Allah. Nah, dari sini teman-teman semuanya, ayah bunda, abang kakak, kata-kata Baitullah adalah tempat untuk kembali kepada Allah. Kenapa Baitullah ini menjadi makanun lirruju', tempat untuk kembali? Karena setiap manusia pasti punya masalah. Setiap manusia pasti punya kesulitan. Setiap manusia pasti punya ujian. Maka ketika dia punya ujian, Allah menyiapkan sebuah platform, sebuah tempat bernama Baitullah, bernama Masjid Allah, bernama masjid untuk menjadi tempat kembali umat ini. Baitullah, bait, makanun lirruju', tempat kembali. Jadi kalau Baitullah, tempat kembali kepada Allah. Jadi umat ini kalau mau nangis, nangisnya di masjid. Kalau mau mengeluh di masjid. Kalau mau berkeluh kesah di masjid. Kalau dia lapar, dia harus kembali ke masjid. It should be like this. It should be like this. Kalau kita ngomongin masjid, kita sedang membicarakan sesuatu bukan hanya bangunan saja, tapi kita sedang bicara fungsi dengan fungsi. Nah, kalau kita balik ke ayat populer takmir masjid, Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah. Ada yang menarik di sini adalah kata, yaitu kata ya'mur. Takmirul masjid diambilkan dari kata ya'mur, imaratul masjid. Nah, kalau kita sedang agak sedikit membedah, apa sih memakmurkan masjid itu? Oh, jadi kalau masanya amaro ya'muru, oh itu luas banget kemana-mana. Tapi kalau misalkan kata-kata imaro atau ya'muru, itu sebenarnya dua suku kata yang bisa mengidentifikasikan apa sih artinya imaratul masjid. Masjid yang udah ada di Indonesia ini luar biasa sekali dahsyatnya gitu. Cuma memang urutannya setelah Baitullah itu memang harus kita meningkatkan fungsinya. Untuk fungsi Baitullah aja kita belum kopas 100% sebagaimana Rasulullah mendirikan masjid. Jadi kalau misalkan mau mendirikan masjid seperti Rasulullah, ya kita betul-betul belajar sirah nabawiyah. Meskipun Nur Hasan dengan Bang Ahmad pada saat memulai ini pun tidak juga mengerti. Jadi kami berharap ini
total 1.000 peserta PMB ya yang sudah bergabung ini sudah bisa memahami bahwasanya 4 pilar ini yang harus mulai bisa kita bangun kembali, yang harus mulai kita bisa adakan kembali, agar apa? Agar kita bisa mewujudkan masjid yang makmur berkah berlimpah. Doa itu akan dikabulkan kalau kita justru menemukan sebuah perintah dalam kehidupan kita, kawan-kawan. Nah, salah satu perintahnya ya macam-macam, setiap orang beda-beda. Utsman bin Affan perintahnya masih mushaf, Bilal perintahnya azan, Uwais Al-Qarni perintahnya menggendong orang tuanya dari Yaman ke Masjidil Haram. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas perintahnya ke Cina. Lalu Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit menuliskan mushaf. Maka wahai saudara-saudaraku, hadirnya teman-teman dalam pelatihan Masjid Bilioner ini dalam rangka Allah ingin memberikan sebuah perintah. Atas jalan apa? Atas jalan ada proposal doa yang sedang kawan-kawan langitkan ke Allah. Maka seriuslah pembelajaran ini, karena tidak semua orang terpilih untuk menjadi manusia yang memakmurkan rumahnya. Nah, tidak apa-apa masjid kita megah, tidak apa-apa masjid kita dibangun dengan berbagai berbagai bentuk yang mungkin indah dipandang mata, tapi titik beratnya adalah dia juga punya peran penting dalam membangun kepedulian di sekitar. Kita ndak penting bentuknya, yang penting adalah fungsi dan peranannya. Mulai hari Selasa, Rabu, Kamis wajib ngaji di Ismuhu Yahya di masjid. Nah, nanti ada absensi. Kalau dia sempurna absensinya, kita kasih kupon pasar bahagia. Alhamdulillah gara-gara program itu, atas izin Allah juga, pengajian setiap Selasa, Rabu, Kamis itu ratusan ibu-ibu datang berbondong-bondong. Alhamdulillah, ratusan ibu-ibu datang bondong-bondong. Ada yang cuma datang hari Selasa, nggak apa-apa. Ada yang cuma datang hari Rabu, nggak apa-apa. Kita tetap kasih kupon. Intinya mereka belajar Al-Quran. Nah, nanti akhirnya baru belanja cuma-cuma, bayar pakai doa. Pulangnya kasih uang saku, insya Allah akan betah di masjid. Kalau masjid dengan model semacam itu, insya Allah anak muda akan banyak yang ke masjid. Kasih makan, diajak dolan, kasih paket data, dan kasih uang saku. Ya, paket data itu wifi. Nah, ini adalah cara saya dan teman-teman bagaimana anak-anak muda itu mau berkhidmat ke masjid. Nah, alhamdulillah atas izin Allah setelah berjalan 2 tahun ya, di masjid kita jalankan program MIM namanya Maghrib Isya Mengaji waktu itu ya, yang setelah itu dikembangkan oleh Ismu Yahya oleh Ustadz EN menjadi menghafal itu mudah. Alhamdulillah sudah disebar ke seluruh masjid-masjid di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Nah, kemudian di masjid juga kita ada program sabar namanya ya. Nah, ini makan siang habis sholat Jumat, bagi-bagi makanan. Terus ada program pasar sholawat juga ya di masjid ini. Bagaimana setiap Ahad ada kajian Sirah Nabawiyah. Habis sholat subuh, ikut kajian subuh. Habis itu mereka dapat kantong isinya sayur-sayur dan lain sebagainya. Karena sejatinya masjid itu milik Allah, dia lillah. Bukan lil komunitas atau lil harokah, lil hizb, lil partai, lil ustadz anu, lil kiai anu, lil pondok anu. Masjid itu lillah. Wa annal masajida lillah, itu SK, Pak. Jadi kita takmir ini harus masuk pada kesadaran awal dulu. Dia bukan punya person, apalagi dia punyanya wakif. Suka-suka wakifnya apa, atau dia punyanya takmir, suka-suka takmirnya apa, nggak bisa, Pak. Dia harus tunduk pada apa maunya Allah.
Nah, kalau masjid itu wa annal masajida lillah, berarti dia harus ittiba'ur rasul. Dia harus ngikutin masjidnya Nabi. Saya pernah ngisi kajian anak muda di Selasar. Saya bilang, kenapa nggak di dalam? Berulang-ulang nih saya ceritain. Oh, di dalam karpetnya baru beli, Pak. Baru beli kan katanya. Kata takmir nggak boleh dipakai, takut nanti resoles jatuh, takut nanti teh manis tumpah. Teh manis tumpah, risoles jatuh di atas karpet masjid, laundry bersih lagi Pak, ratusan ribu. Sekarang kalau anak muda rusak Pak, merkosa anak orang, narkoba dia, jadi aneh-aneh dia, bertindik betato, rusak dia jiwanya, narkoba, beleng-beleng dia. Bisa nggak Anda masukin laundry jadi bersih Pak? Ini terputar-putar di pikiran masyarakat. Seneng betul bangun-bangun gedung kosong. Ini kalau Baitullah, tempat kembali kepada Allah. Jadi umat ini kalau mau nangis, nangisnya di masjid. Kalau mau mengeluh-ngeluh di masjid. Kalau mau berkeluh kesah, berkeluh kesahnya di masjid. Kalau dia lapar, dia harus kembali ke masjid. It should be like this. It should be like this. Tapi hari ini, masjid yang kita tahu berbeda definisinya. Bisa jadi berbeda juga fungsinya. Padahal fungsi utama masjid adalah tempat untuk kembali. Bagaimana umat ini mau kembali kalau tempatnya aja nggak ada? Bagaimana umatnya mau kembali kalau tempatnya aja kotor? Bagaimana umatnya mau kembali kalau tempatnya menyeramkan? Bagaimana umatnya mau kembali kalau tempatnya selalu dikunci? Gimana umat mau kembali kalau tempatnya ada tapi kayak nggak ada? Di manakah tulisan dilarang tidur di sini? Di manakah tulisan anak-anak dilarang main di sini? Di manakah tulisan dilarang menghidupkan handphone? Di manakah tulisan dilarang ribut? Di manakah tulisan tidak boleh kencing di sini? Tulisan itu kita lihat di mana? Masih adakah orang-orang yang di hatinya masih ada di lubuk hati terdalamnya yang masih mengatakan sepertinya nggak benar kita ngurusin selama ini? Mengapa harus masjid? Karena masjid ya perintah Allah. Masjid ya sunnahnya Rasulullah. Di dalam masjid itu ganjarannya besar. Kenapa kita harus kembali ke masjid? Karena kita banyak dosa, banyak aib, banyak kekurangan. Coba ya, bayangin ya. Ada berapa masjid sih seluruh Indonesia ini? Anggaplah ada 1000 masjid gitu lah. Ada berapa masjid di Indonesia ini? 1 juta, Ustaz. Oh, saya kira 1000. Kalau 1000 masjid itu patungan 1 juta aja, 1 juta. 1000 aja. 1000 masjid, Bang Gun, tolong Bang Gun, dikali 1 juta. 1 miliar Kiai. Bukan 100.000. 1 miliar Kiai. 1 miliar ya? 1 miliar Iya. tuh kalau dibelikan cendol tuh banyak gak? Tsunami Kiai. Oh, berarti 1 miliar tuh banyak ya? Kalau dikali 4 minggu Bang Gun? 4 miliar. Hah? 4 miliar Kiai. Dalam sebulan 4 miliar. 4 miliar tuh kalau kita jadikan program bagi-bagi beras misalnya gitu, bagi-bagi sembako gitu. Insyaallah. Kira-kira ada orang kelaparan enggak ya? 1000 tuh realistis atau terlalu muluk-muluk sih? Realistis. Realistis Kiai. Alumni PMB 1, PMB 2, PMB 3, PMB 4, PMB 5 sampai enggak sih 1000 masjid? Sampai Kiai. Lalu diajak patungan infak masajidallah, tumpuk tengah, PEM. Satu instruksi. Yuk, patungan yuk. 1 minggu 1 juta. Nanti kita gerakkan sama-sama. Uangnya geser ke sini dulu, geser ke sini dulu, geser ke sini dulu. Kira-kira banyak enggak perut-perut lapar yang selamat? Iya. Gun, Yes, Ustaz. Masjid Enterprise, saya kasih instruksi ya.
infak masajidallah. Akadnya umum untuk kemaslahatan. Kita tumpuk tengah. Coba cari yang mau Gun. Inilah insyaallah Ustaz. Kita patungan. Yuk kita yuk. Saya mau lihat ada enggak yang mau ikut. Anggaplah misal 1 minggu 1 juta. Minggu kedua masjid yang lain, minggu ketiga. Yuk kita tumpuk tengah. Infak masajidallah, tumpuk tengah. Kita bantu orang yang lapar. Kita bantu orang yang kehabisan bekal. Saya rasa kalau kita bergerak sama-sama, ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Pasti banyak orang-orang yang bisa kita bantu. Saya yakin dan sangat percaya orang-orang baik pasti ikut juga. Nggak mungkin kan di sini nih orang nih cuma diam-diam saja. Pasti dia balik nanti dia diskusi. Ini ada peluang amal soleh, tsunami kebaikan. Ada istilah baru lagi, tsunami kebaikan. Ya kalau kebaikan ini kita gerakkan sama-sama, gimana Mas Hari? Dahsyat. Virus kebaikan. Iya kan? Tadi saya tanya sama, ada nggak orang-orang baik? Masih ada nggak orang-orang baik? Masih. Coba kita gerak sama-sama. Untuk siapa? Untuk nolong agama Allah, untuk kemaslahatan. Kita bikin tsunami kebaikan. Siapa yang nggak bisa makan, datang ke masjid kami. Siapa yang nggak punya bensin, isi bensin di tempat kami. Siapa yang nggak bisa baca Quran, ada ustadz yang standby ngajarkan Quran. Apa yang dicari ustadz? Nggak ada, ngajak orang kembali ke masjid. Supaya masjid jadi sumber keselamatan. Apakah itu Pak Polisi, Bapak Tentara, Bapak Jaksa, pegawai negeri, siapapun yang hari ini beragama Islam, ayo ajak umat kembali ke masjid, kembali ke rumahnya Allah, tunduk dan patuh menghadap Allah Rabbul Alamin.